Halo, selamat siang para trader mania dimanapun kalian berada. Sahabat GK Invest Semarang, kembali lagi ke channel rutinan minggu di akhir bulan ini, yaitu GK Invest Semarang kembali ke channel YouTube-nya dan juga online-nya untuk seminar online bersama saya Edi Hartoyo selaku SPV GK Invest Semarang. Oke, sahabat trader mania, kali ini kita akan membahas untuk tema pada hari ini yaitu tentang emas dan oil, yaitu mau kemana sih harga emas dan oil untuk mendekati akhir tahun ini. Nah, untuk sahabat trader mania, mari kita ulas di kesempatan hari ini bersama saya dari pukul 14.00 sampai 1 jam ke depan bisa digunakan untuk yang namanya bertanya baik YouTube channel maupun Zoom meeting kita. Oke, jika teman-teman sudah gabung, jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan dan juga ada komentar-komentar mengenai mungkin suaranya agak kurang keras ataupun kurang jelas, bisa komentar ataupun juga langsung bisa ketik di kolom komentar ya, untuk langsung nanti di-share. Untuk kali ini, sahabat Trader Mania, dimanapun kalian berada, coba kita lihat untuk yang pertama kita akan bahas yaitu loko atau emas. Kita coba buka histori dari tahun 2007. Kita masih punya catatannya untuk harga emas bergerak di area harga 626 per ounce US dollar. Oke, untuk teman-teman di sini coba kita lihat di tahun 2007 harga emas di awal 2007 mulai Januari itu di 626,50 yaitu per ounce US dollar. Di sini harga terendahnya di tahun 2007 dan di mendekati akhir tahun biasanya kita coba lihat di bulan-bulan Oktober, November yaitu Desember ini mulai yang namanya harga emas ke atas. Dari Oktober start yaitu 738 per ounce US dollar. Terus naik ke area harga 800 yaitu 846 per ounce US dollar. Ini kurang lebih ada range di 100 poin untuk mendekati akhir tahun. Untuk sampai akhir tahun memuncaknya di 844. Nah, sahabat trader mania, kalau kita berdasarkan historical tahun 2007 ke 2008, kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk di tahun 2008, tahun selanjutnya yaitu kita coba lihat di 2008 mengalami yang namanya flat atau kurang lebihnya dia start di harga 844 dan terus berakhir juga di area 890. Ini cuma 50 poin saja kalau misalkan awal tahun sampai akhir tahun. Dan di sini coba kita lihat di bulan Oktober yaitu mendekati akhir tahun yaitu di sempat turun di harga 681 per ounce US dollar dan berakhir di 890. Artinya di sini ada kenaikan kurang lebih di 200 poin. Nah, berdasarkan 2 tahun terakhir dari 2007 sampai 2008, ini untuk harga emas cenderung naik atau rebound ke atas ya. Oke, sahabat trader mania, coba kita lanjut di tahun 2019, tahun 2009, maaf. Ini untuk tahun 2009 dia start di harga 800 triliun US dollar. Terus naik memuncak tahun 2009 itu November sampai mau Desember itu di 1226. Kurang lebih kalau selama 1 tahun jika kita buy di tahun 2009 itu kita mendapatkan kurang lebih 400 poin. Nah, untuk di bulan Oktober
November dan Desember mendekati akhir tahun 3 bulan terakhir. Harga tahun 2009 itu naik lagi dari start 985 naik ke 1226 dan berakhir di Desember 1073. Artinya dia naik 300, koreksi dia 200 poin dan di sini ada selisih kurang lebihnya 100 poin. Berarti rata-rata untuk Oktober, November, Desember ini rata-rata dari 2007 sampai 2009 itu di 100 poinan. Oke, untuk 2010 mari kita lihat apakah masih sama ataukah berbalik. Nah, untuk 2010 di awal start di harga 1080-an, terus di Oktober untuk 3 bulan terakhir di akhir tahun 2010 itu gerak mulai di harga 1260, 1260 dan dia berakhir di Desember 1420. Artinya ada kenaikan hampir 200 poin. Nah, sahabat trader mania, kita bisa lihat riwayat atau historinya dari tahun 2007 sampai 2010. Di sini terjadi yang namanya walaupun dia naik, walaupun dia turun, sideways, artinya di sini ada kenaikan untuk di 3 bulan terakhir. Artinya di 4 tahun dari 2007 sampai 2010 untuk harga emas relatif yang namanya ada kenaikan walaupun cuma 100 poin. Berdasarkan 4 tahun terakhir dari 2007 sampai 2010. Untuk 2011 mari kita coba lihat. Untuk di 2011 ini start dari 1300, 1307, terus berakhir di 1500. Nah, di sini 2011 ini pernah ekstrim ya. Sepanjang sejarah sebelum tahun 2020, perlu sahabat trader mania ketahui, untuk harga emas atau loko, di sini break high yaitu di angka 1921. Itu kurang lebihnya tepatnya di bulan September tahun 2011. Nah, di sini naik sangat yang namanya drastis dari start awal 1300 naik ke 1921. Artinya 600 poin bisa didapatkan dalam 1 tahun. Nah, 2011 untuk mulai 3 bulan terakhir, ini dia di Oktober, dia mulai sideways dan start Oktober di awal di harga 1600, dia berakhir untuk Desember di harga 1522. 1581. Artinya dia di sini ada penurunan sedikit untuk yang namanya 1581 itu kurang lebihnya penurunan di 20 poin saja. Nah, 2011 ini 3 bulan terakhirnya ada yang namanya penurunan. Untuk tahun 2012 itu start dari harga 1500-an, terus sempat naik juga sampai 1700 lagi dan berakhir di akhir tahun 1680. Nah, kita lihat 3 bulan terakhir. Nah, untuk Oktober dia 1795, terus berakhir di Desember dia ada penurunan. Kalau berdasarkan 3 bulanan terakhir, ini kurang lebih ada penurunan di 1795 ke 1680. Ya, kurang lebihnya hampir 100 poin. Nah, dari 2007 itu terjadi 2 tahun yang mengalami penurunan, tapi yang penurunan yang sangat lumayan itu di 2012. Kalau 2011 cuma 20 poin. Kalau untuk 2007 sampai 2010 itu mengalami kenaikan 100 poin lebih. Nah, untuk 2013 coba mari kita lihat. Nah, untuk 2013 start di area harga 1600, 1700 hampir dan di sini berakhir di Desember dia mengalami penurunan di 1182. Dia mengalami penurunan 500 poin. Nah, untuk 3 bulan terakhir tahun 2013 ini dari Oktober, November, Desember dia mengalami penurunan yaitu dari 1250 ke 1180-an, kurang lebihnya 100 poin sampai 150 poinan. Nah,
Kalau untuk tahun 2014, mari kita lihat untuk akhir tahun di 3 bulanan terakhir itu cenderungnya bagaimana? 2014 1180-an, terus berakhir di harga 1100, 1200-an. Nah, artinya di sini ada kenaikan walaupun cuma 20 poin. Dari tahun 2007 ke 2014 ini cuma 3 tahun ya untuk yang dia turun penurunan 2000, 2011, 2012 sama 2013 itu kurang lebihnya 50 sampai 150. Kalau untuk tahun-tahun yang lainnya dia mengalami kenaikan 100 sampai 200 poin. Nah, untuk 2015 di sini 3 bulanan terakhir berdasarkan 2015 Oktober di harga 1090-an. Terus dia berakhir di Desember itu 1050-an. Penurunan cuma 40 poin. Terus untuk tahun 2016 di sini Oktober 1240, terus berakhir di 1163. Ini mengalami penurunan 100 sampai yang namanya 80 poin. 80 sampai 100. Untuk 2017 ini 3 bulan terakhirnya dari Oktober 1260. Terus untuk berakhirnya di 1307. Nah, ini mengalami kenaikan kurang lebih 40 sampai 50 poin. Terus untuk tahun 2019, 2 tahun terakhir ini, untuk 3 bulanan itu dari Oktober, start dari 1180-an, naik ke area 1280. Kurang lebihnya ada 100 poin lebih untuk kenaikannya. Nah, mungkin untuk sahabat trader mania, di sini berdasarkan dari tahun 2007 sampai 2019, ini cenderung relatif yang namanya ada kenaikan dari 3 bulanan terakhir. Berdasarkan grafik-grafiknya, penurunan yang sangat drastis, tadi kurang lebihnya di tahun 2016 ke 2017, terus tahun 2015, sama tahun 2013, ini mengalami penurunan. Nah, oke, sahabat trader mania, di sini coba kita ada yang tanya ya untuk share di grup. Untuk pertanyaannya, untuk dampak emas terhadap kebijakan The Fed saat ini bagaimana ya Pak? Oke, untuk pertanyaan dari Joni. Oke, oke Pak Joni, di sini untuk dampaknya terhadap kebijakan The Fed yang kemarin berkomentar di kurang lebihnya hari Jumat itu jam 21.00 kemarin di kurang lebihnya tanggal 22 ya. Itu The Fed berbicara tentang inflasi, kebijakan moneter, suku bunga dan juga dampak-dampak perekonomian yang berada di Amerika. Sempat naik untuk kemarin itu Jumat ke 1813-an. Itu karena saat awal dia dari The Fed sendiri dia mengalami yang namanya membicarakan dari inflasinya. Inflasinya di situ dibicarakan bahwa untuk persiapan yang namanya mungkin dampak-dampak dari ekonominya yang sangat merosot, di situ berimbas ke harga emas yaitu naik karena ekonomi-ekonomi saat dibicarakan saat itu dia kelihatan yang namanya tampak untuk pelemahan untuk US dollar. Nah, begitu sudah berjalan di 30 sampai 1 jam, kemarin dari Jerome Powell sendiri juga berbicara lagi tentang yang namanya faktor-faktor ekonomi yang lainnya yang mulai membaik untuk kebijakan Fed itu kemungkinan di suku bunga itu juga akan dinaikkan yang akan mengakibatkan dolar menjadi menguat lagi. Nah, di situ kurang lebihnya nanti untuk isu-isu di bulan November atau yang sering-sering hangatnya yaitu isu tapering atau misalkan kebijakan The Fed sendiri mengenai tapering sendiri itu nanti di bulan November itu kemungkinan untuk rumornya kan akan mengangkat yang namanya penguatan di US dollar. Nah, itu kemarin juga sempat dibahas sedikit. Cuma yaitu pelaku pasar sudah yang namanya
menanggapi di dalam yang namanya transaksinya. Jadi kemarin sempat koreksi ke harga 1782 untuk low-nya di di hari Jumat kemarin. Nah, untuk Fed sendiri saat ini otomatis masih mempersiapkan yang namanya dari suku bunganya itu mau dipositifkan untuk yang namanya naik secara mungkin mengganti yang tahun-tahun kemarin atau bulan-bulan yang kemarin yang sudah ada penurunan di 0,25 selama 3 kali. Dan mungkin untuk menutup itu kan kita juga belum tahu apakah langsung 1 kali ataupun nanti bertahap. Oke, untuk dari Mas Joni, di sini pertanyaannya kurang lebihnya seperti itu. Jadi imbasnya kurang lebih harga emas untuk kali ini masih berpeluang berpotensi untuk yang namanya naik ya. Untuk kemarin itu the Fed-nya setelah turun dan ini koreksi dan juga kembali yang namanya rebound naik lagi untuk hari ini. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain kita tunggu untuk yang lainnya sambil kita lanjut untuk yang tadi tahun 2019 kurang lebihnya harga emas berpotensi yaitu kembali di akhir tahun bulan dan 3 bulan terakhir ya itu berpotensi naik 2019. Nah, kalau berdasarkan coba kita lihat untuk yang namanya nah coba kita lihat untuk yang namanya di tahun 2020 untuk di pair emas. Nah, untuk coba kita lihat di pair emas itu tahun 2000 coba kita di bulanan ya untuk monthly-nya. Nah, coba tahun di kurang lebihnya tahun 2020, 2019 yang tadi kita sudah. Nah, ini untuk tahun 2020. Nah, untuk tahun 2020 di sini tampak di bulan Januari itu start di angka kurang lebihnya coba kita tarik untuk bisa untuk mengetahui tahun 2020. Nah, Januari kurang lebihnya start di sini di angka 1.500-an ya. 1.500. Nah, 1.517. Nah, dia untuk akhir tahun 2020 coba kita lihat untuk tahun 2020 akhir tahunnya. Nah, di sini akhir tahun ini dia mengalami yang namanya kenaikan itu di 1.800. Kalau berdasarkan kita buy di awal tahun 2020, akhir tahun diambil, otomatis kita profit kurang lebihnya antara 300 poinan. Nah, cuma kita lihat untuk yang namanya 3 bulan terakhir. Di bulan Oktober, ini dia di harga 1.860. Terus dia untuk close akhir tahunnya kurang lebihnya di harga 1.900. Nah, kurang lebihnya di sini untuk sahabat trader mania mengalami yang namanya kenaikan walaupun di 3 bulan terakhir ini kurang lebihnya untuk emas ini di 20 sampai 30 poin di 3 bulanan terakhir 2020. Nah, berdasarkan 2007 sampai 2020 kita bisa tarik kesimpulan banyak yang namanya di 3 bulan terakhir atau mendekati akhir tahun itu kalau kita buy sekarang itu kita mendapatkan profit. Tetapi juga pernah yang namanya mengalami penurunan sampai 150 poin tahun 2015, 2013 sama 2016 maupun 2017 itu mengalami yang namanya 100 sampai 150 poin. Nah, artinya teman-teman, sahabat trader mania, jika kita mau buy di harga yang sekarang, persiapkan yang namanya kurang lebih rata-rata 150 poin. Nah, untuk lebih amannya yaitu
200 poin untuk yang namanya ketahanan dana. Jadi apabila kita buy di harga sekarang untuk 1790-an, otomatis kurang lebih kalau kita enternya satu lot untuk per emas ini, berarti kita membutuhkan untuk ketahanan dana 200 juta. Kurang lebihnya kita bisa masuk invest di 200 juta untuk ketahanan dana 200 poin. Nah, di sini kita bisa buy dengan tenang dan nyaman. Karena apa? Untuk dari prediksi berdasarkan 2007 selama yang namanya 13 sampai 14 tahun terakhir ini, harga emas cenderung banyaknya yang naik walaupun cuma 100 sampai 200 poin. Nah, tetapi di sini untuk resiko turunnya pun juga sampai 150 poin. Artinya kita peluangnya lebih banyak yang namanya kenaikannya untuk si akhir tahun. Nah, sahabat trader mania, kalau misalkan sudah kita hitungkan dari ketahanan dana, kita masih punya dana lagi. Nanti apabila dia turun kok sudah 100 sampai 150 poin untuk di tahun ini mendekati yang namanya penurunan di situ, sahabat trader mania nggak usah bingung, tinggal buy lagi. Kita susun buy lagi. Dan di situ nanti dia akan koreksi naik lagi, akan yang namanya terjadi rebound naik lagi. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk sahabat trader mania. Untuk harga emas kurang lebihnya untuk prediksi dari tahunannya kurang lebih seperti itu. Coba kita buka untuk kurang lebihnya. Coba kita lihat untuk di analisa-analisa yang hari ini. Coba kita buka untuk yang namanya analisa hari ini. Untuk analisa hari ini, sugesti kita yaitu untuk harian ya. Tadi kita sudah bedah di apa dari tahun 2007 sampai tahun 2021. Untuk tahun-tahunnya tiga, 3 bulan terakhir itu kurang lebih banyak yang namanya up. Untuk di Oktober, November, Desember walaupun juga pernah ada penurunan maksimal 150 poin yang kita bisa dapat peluangnya kurang lebih 200 poin, artinya lebih banyak untuk take profitnya daripada yang namanya pembatasan resikonya. Nah, jika kita invest di 200 juta, kita pakai yang namanya satu lot, otomatis tenang untuk ketahanan dana di 200 poin. Nah, untuk sahabat trader mania, di hari ini kita sugeskan untuk yang namanya harga emas. Ini kita tarik yang di 4 jam untuk kita analisa. Yaitu di sini kita ada pattern ya. Di situ kita ada area buy yang kemarin kita target di hari Jumat itu dia naik sampai yang namanya 1813. Nah, di sini sudah menyentuh target. Kemarin kita sugeskan untuk sell area sell limit itu di area 18.11 sampai area 18.15. Nah, untuk take profit kemarin take profit pertama di 1800, take profit kedua itu di harga 1800 1791 dan yang TP yang ketiga itu di 1784. Kemarin sempat yang namanya low-nya di 1782, artinya take profit 1 2 3 kemarin di hari Jumat semua sudah done. Dan ini kembali yang namanya sideways atau ranging di harga 1790-an dan bahkan tadi pagi sudah sempat yang namanya naik sampai 1800 kembali. Terus untuk saat ini untuk suges kita harga emas hari ini kemungkinan dia nanti larinya ke bawah turun untuk area reversal atau pembalikan atau rebound naik itu di area 1767 sampai di 1778 untuk hari ini. Untuk suges yang area buyer yang paling terkuat lagi untuk
buyer yang buy kedua itu area 17.56 sampai 17.58. Di sini untuk yang namanya kita gunakan teknik yang namanya kurang lebihnya teknik bodoh. Dibilang seperti yang namanya kita melihat historical yang kemarin-kemarinnya. Itu kurang lebihnya di situ. Untuk area 17.56 sampai 17.58. Nah, ini berdasarkan H4 ya. Untuk teman-teman saya Treasure Mania pun kalian berada. Untuk TP-nya nanti ketika dia koreksi sampai di situ. Untuk TP pertamanya di area 17.94 sampai 18.03. Naiknya sampai 18.17 sampai 18.21. Untuk TP 3-nya di area 18.33 sampai 18.38. Nah, untuk saat ini, apabila sahabat trader mania pengen yang namanya untuk sell, area sell, kita sarankan untuk di area TP kedua ataupun TP ketiga. Untuk yang namanya lebih banyak profitnya. Kalau untuk area sell atau sell limit. Di TP1 ini, kita yang jalan saat ini untuk take profitnya sampai 18.03 ini. Tadi sudah di 1.800, kalau misalkan 1.800 mau sell, ya nggak masalah. Cuma kita tahu untuk yang namanya ketahanan dana kita masih cukupkah naik ke 1.817 sampai 1.838. Nah, kurang lebihnya membutuhkan di 35 poin. Nah, jika kita enter satu lot kurang lebihnya kalau 35 poin berarti 35 juta. Nah, teman-teman di sahabat GK Invest Semarang untuk ketahanan dana ini perlu jika kita enter tanpa yang namanya menghitungkan ketahanan dana sama aja seperti kayak seperti spekulasi lah. Kita tidak tahu yang namanya perhitungan. Karena di dalam yang namanya trading kita harus punya plan atau yang namanya progres ke depannya bagaimana apabila kita terjadi yang namanya kesalahan, terjadi yang namanya pembalikan harga, itu yang harus kita tangani. Jadi manajemen risiko kita perlu di dalam yang namanya transaksi. Oke, apabila kita sell di area 18.38, 33 sampai 38 ini, untuk peluangnya, untuk take profitnya sampai kurang lebihnya di area buyernya ini yang paling kuat itu di 17.56, kurang lebih hampir 100 poin yang kita bisa dapatkan dari yang namanya sell limit di atas. Terus apabila untuk yang namanya buy limitnya di sini yang kita bisa dapatkan juga hampir 100 poin juga. Nah, di sini untuk apabila dia kembali lagi turun melewati 17.56 ini untuk area-area yang sangat krusial itu di kurang lebih di harga 17.45 apabila terlewati. Nah, kita pakai patokan untuk stop loss-nya lebih dari 2 poin yaitu di 17.43. Ini kita bisa pasang stop loss di sini karena apabila harga emas ini dia break dan dia juga close-nya di bawah ini 17.43, kemungkinan diprediksikan bisa sampai 17.21 lagi. Bahkan sampai ngejar ke terendah tahun ini yaitu di 16.74 atau 75. Nah, kurang lebihnya dari 17.43 ke 16.75 membutuhkan 80 poinan. Nah, kurang lebihnya siap untuk yang namanya jika kita enter satu lot yaitu 80 juta untuk ketahanan dana. Apabila dia break di 17.43. Nah, sahabat trader mania, untuk hari ini sugesnya cukup jelas. Dia mau berpotensi kemana untuk harga XAO yaitu cenderung kalau kita bisa lihat di sini yaitu dia mau down dulu untuk yang namanya naik. Nah, artinya di sini ada kesempatan untuk kita memanfaatkan sekarang ini kita mau sell, ya boleh. Cuma kita ketahanan dana kita hitungkan. Kalau misalkan untuk buy yang kita sarankan ini lebih aman gitu. Karena apa? Kita sudah yang namanya menghitungkan lagi jika untuk breaknya di 17.43 ini kurang lebih kalau dari 17.56 ke 43 kita cuma membutuhkan ketahanan dana kurang lebihnya antara 13 poin saja. Kalau satu lot berarti 13 juta. Oke, untuk sugas hari ini kurang lebihnya jelas. Untuk sahabat trader mania, coba kita buka untuk yang namanya oil.
di mana untuk emas kurang lebihnya seperti itu tadi. Nah, coba kita untuk buka untuk pair oil kali ini. Nah, untuk pair oil coba kita analisa dari yang namanya bulanan. Untuk kita coba start berdasarkan dari tahun 2015. Tahun 2015 untuk pair oil sendiri dia start kurang lebihnya di area 47 untuk 2015. Terus 2016 dia sempat juga turun di area awal ini dia di area bawah 40. 2017 di sini juga start mulai dari angka 50. Nah, terus untuk tahun 2018 untuk 2018 dia start di harga kurang lebihnya 60 atau 59. Terus untuk tahun 2019 untuk Januari start mulai dari harga 40 harga normalnya. Terus untuk di tahun 2020 dia start di kurang lebihnya di harga 40-an sampai 50. 2021 start di harga kurang lebihnya di harga 40-an. Nah, cuma yang ekstrim di tahun 2020 tahun kemarin, ya itu di bulan Agustus kurang lebihnya. Kita coba kita lihat. Nah, untuk di bulan Agustus ini dia untuk terendahnya di harga 6,61 dolar per barel. Nah, untuk high-nya tahun 2020 itu kurang lebihnya kita bisa lihat di akhir tahun atau di awal saat itu dia di harga 61. Nah, ini dari 61 turun sampai 6,61 itu kurang lebih ada 54 sampai 65. Terus setelah itu break high dan dia setelah melewati dari badan candle yaitu di 43 sebelum dia turun drastis itu dari harga high-nya 48 terus turun sampai ke 19 terus start dari 19 sempat naik itu untuk bulanannya itu sampai naik di harga 29 terus turun sampai di harga 6,61. Nah, setelah itu dia ada terjadi yang namanya big hike naik melewati dari candle sebelumnya. Dia naik dan close-nya juga di atas. Terus bulan berikutnya juga naik lagi, close-nya di atas. Berikutnya lagi close-nya di atas, artinya candle-nya masih naik rata-rata. Dan di bulan berikutnya itu tahun 2020 bulan 9 penurunan 2 bulan sampai Oktober. Dan di akhir tahun dia mengalami kenaikan lagi, yaitu kurang lebihnya di angka 49. Nah, sudah melewati dari yang namanya dari sebelum dia breakdown ya, setelah gap terjadi gap di bulan Februari, terjadi gap, terus di bulan Maret turun. Nah, dan biasanya untuk yang namanya candle terjadi misalkan gap down, pasti nanti suatu saat akan yang namanya tertutup. Nah, di sini kita bisa pegangan kalau misalkan untuk yang namanya dia marketnya gap down, otomatis kita hitungkan ketahanan dana kita. Dari gap down-nya ini berapa, nanti akan naik ke situ. Nah, untuk saat ini tahun 2021 ini sudah yang namanya melebihi dari tertinggi di harga 76 itu di tahun 2018 itu 76,78 sudah ke break dan dia bahkan close-nya sudah di atas dari candle-nya ini, otomatis dia naik.
Kalau kita lihat dari yang namanya 1 tahunan, kita bisa lihat dari yang terpanjang nih. Tahun 2020 di harga 65,65 yaitu sampai turun di 6,61. Kurang lebih yaitu hampir 60 poin. Kalau kita lihat yang namanya dari harga 76 ke harga 65 itu kurang lebihnya ada 8 sampai 10 poin ya. 11 poin untuk di angka oil ini 11 poin. Artinya kita coba tarik dari 76 ke tambah 11 poin. 76 tambah 11 kurang lebih 77 dan ini sudah ke break untuk angka 77 dan di sini targetnya sama 76 tambah 11 87. Oke. Nah, 76 tambah 11 kurang lebihnya yaitu 87. Untuk saat ini crude oil cenderungnya naik ke area 87. Untuk bulan ini prediksinya karena dari kita melihat dari candlenya dari bulan kita lihat di bulan 6 ya. Itu dia close dan bulan 7 terlihat candle doji yaitu seperti angka plus dan di situ di apa kok dia reversal dan diikuti candle hammer di mana candle hammer ini dia reversal lagi menjadi yang namanya di sini morning star dan karena close-nya di atas dari hammernya ini dan close-nya lagi di cenderung di atasnya lagi dan sekarang sudah break di angka 77-nya sudah terlewat panjang sekarang di 84 untuk target selanjutnya untuk harga oil ini kurang lebihnya di angka 87 yaitu kurang lebih 3 poin lagi untuk harga oil untuk target dia reversal atau dia kembali koreksi turun. Nah, sahabat trader mania, untuk peluang oil saat ini kita buy masih kita dapat yang namanya 3 poin lagi sebelum dia reversal atau dia kembali koreksi. Tetapi untuk rumor-rumornya dari berita yang kita angkat, coba kita lihat-lihat di investing. Coba kita lihat di investing untuk berita-beritanya mengenai yang namanya crude oil untuk hari ini ya. Nah, untuk hari ini coba kita lihat yaitu untuk di hari ini kurang lebihnya belum ada jadwal ekonomi untuk mengenai yang namanya dari oil. Terus mungkin besok coba kita lihat untuk di minggu ini. Senin tidak ada untuk crude oil pengaruhnya. Terus untuk hari Selasa juga belum ada. Terus untuk hari Rabu di sini ada yang namanya berita ekonomi yaitu dari stok minyak mentah mingguan yaitu API yaitu di bintang 2 yaitu medium. Untuk crude oil dia kemungkinan ada plus ya untuk di data API ini untuk mediumnya kemungkinan bisa naik bisa sampai yang namanya yang kita prediksikan tadi yaitu di harga 87. Untuk persediaan minyak mentah di jam 21.30 ini di hari Rabu juga termasuk medium atau bintang 2 yaitu persediaan minyak mentah di closing Oklahoma yang mengalami yang namanya stok penurunan otomatis di sini bisa yang namanya mengalami naik ataupun turun dari harga crude oil sendiri jika tergantung dari yang namanya aktualnya nanti. Untuk di hari Kamis di sini juga belum ada. Untuk hari Jumat untuk dari crude oil sendiri itu juga coba kita lihat
itu juga belum ada untuk di harga minyak mentah. Oke, kurang lebihnya untuk minggu ini di bulan bulan ini untuk minggu ini ya khususnya itu di hari Rabu itu ada yang namanya data rilis dari API dan juga dari Cosing Oklahoma sendiri. Nah, ini bisa yang namanya mendorong harga minyak untuk ke area 87. Nah, kalau kita saran untuk harga oil untuk bulanan itu kita punya angka-angka sendiri untuk dari harga oil. Itu untuk saran suges bulanan yaitu area 86 sampai di area 90 itu kita berani yang namanya kasih sell limit. Dan untuk yang paling terpanjang itu di area 90 sampai 100 dolar per barel yaitu itu harga yang namanya prediksi sangat luar biasa jika dia naik ke angka 100 lagi karena rumornya dari yang namanya Perdana Menteri Arab itu membicarakan tentang yang namanya crude oil. Dia rumornya mau memproduksi sampai yang namanya ke angka situ dari 90 sampai 100 karena sudah pernah terjadi di tahun 2008 itu untuk harga crude oil untuk sepanjang sejarah itu di harga 148 dolar per barel. Nah, jadi kemungkinan untuk area-area 90 sampai area 100 dolar per barel ini kemungkinan bisa terjadi apabila nanti dari pernyataan Menteri dari Arab Saudi ini akan ditanggapi oleh yang namanya pemroduksi dari minyak mentah. Nah, untuk suges dari mingguan untuk area sell limit untuk mingguan sendiri itu di area 85 sampai 87. Terus untuk area buy limitnya untuk mingguannya di area 78 sampai 80. Untuk harian, untuk saat ini, hari ini yang coba kita lihat untuk harga dari crude oil ya, untuk suges hari ini, supaya kita nanti hari ini transaksi profit untuk di crude oil. Nah, berdasarkan dari crude oil, untuk hari ini kita suges, yaitu untuk harian di area 85 sampai 85,60 itu area sell untuk hari ini. Untuk area buy-nya kita bisa pasang buy limit di area 83 sampai 83,50. Untuk range-nya oil untuk harian biasanya kurang tidak lebih dari yang namanya 3 poin. Nah, dari 83 ke 85 ini kurang lebihnya 2,5 poin ya, 85,60 ini. Nah, ini kita tarik di area mendekati 3 poinan. Karena historical harian, coba kita lihat untuk daily. Di sini kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini coba untuk candle yang paling terpanjang ini, kurang lebihnya high-nya itu di 78, low-nya di 74,94. Nah, kurang lebihnya di sini 3 poinan. Terus untuk yang paling terpendeknya, ini juga 1 poin pernah sehari. Nah, jadi kurang lebihnya kita tarik di area 3 poinan. Nah, untuk sell hari ini kurang lebihnya untuk crude oil area sell-nya di 85 sampai 85,60. Kita tempatkan di situ untuk sell limit. Untuk area take profit tentunya di area 83 sampai 83,50. Untuk setelah di area 83 sampai 83,50 itu kita bisa pakai buy. Jadi untuk transaksinya kita bisa suges hari ini sell di atas, buy di bawah dan take profitnya mengikuti yang namanya dari area buy untuk ketika kita sell limit. Ketika kita buy limit otomatis area take profitnya kita bisa di area sell limitnya. Jadi untuk resiko jika terjadi hari ini dia melewati harga yang kemarin terendahnya itu di angka 81,68. Nah, jika dia break dan melewati close-nya di bawah itu otomatis terjadi yang namanya penurunan atau dia kembali reversal koreksi ke area sebelumnya yaitu di area 80 sampai di area 79. Oke. Untuk high-nya tadi untuk hari ini kemungkinan di 85 sampai 85,60.
Nah, untuk mingguannya tadi kita sudah bilang di area 85 sampai 87 sesuai dari yang namanya historical tahunannya, yaitu berdasarkan dari tahun 2018 itu yang sudah ke break lagi di area 76 dikurangi yang namanya tadi untuk selisihnya 11 poin, terus kita tambahkan ke area 76 dari selisihnya 11 poin itu area di 87. Nah, di situ untuk crude oil bisa yang namanya sell limit untuk area bulanannya atau mingguannya. Oke, sahabat trader mania di sini mungkin kita coba untuk buka sharing yang namanya pertanyaan. Ada pertanyaan dari sahabat trader mania yang mengikuti untuk edukasi kali ini. Untuk peluang crude oil kurang lebihnya seperti itu. Dan harga emas tadi juga kita sudah sharekan. Untuk peluang untuk harga emas hari ini kurang lebihnya bisa nanti buy limit di area itu. Kalau kita mau sell dari sekarang juga nggak masalah. Tapi kita perlu perhitungkan dari yang namanya ketahanan dananya untuk sell sekarang. Jika dia naik yaitu di area 18.17 atau 21, terus 18.33 atau 38. Oke, mari masih kita tunggu nih untuk sahabat trader mania untuk bertanya sebelum kita akhiri atau kita tutup untuk edukasi pada siang hari ini. Nah, jangan lupa untuk sahabat trader mania dimanapun kalian berada, follow ya untuk yang namanya YouTube channel kita GK Invest Semarang dan juga Instagramnya dan juga kita ada TikTok, ada juga aplikasi yang lainnya. Nah, apabila sahabat trader mania yang belum gabung di GK Invest Semarang, segera hubungi sales yang ada di GK Invest Semarang. Oke, poin jangan lupa selalu supaya sahabat trader mania dimanapun kalian berada supaya bisa cuan, 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 dan cuan. Jangan sampai kalau kita trading kita cuma gigit jari. Yang lainnya bisa keluar negeri tapi kita cuma gigit jari. Artinya apa? Kita mengalami yang namanya kegagalan dalam trading atau loss. Nah, sahabat trader mania, mari kepoin yang namanya dari YouTube channelnya maupun Instagramnya dan sosial media yang lainnya, Facebooknya juga. Tinggal dimanapun sahabat trader mania mau mau sharing ataupun kalian mau langsung edukasi secara bertatap muka datang ke Wisma SBC lantai 7 ya untuk cabang Semarang. Bisa langsung sama trader-trader handal. Kita sediakan untuk edukasi gratis. Untuk garansinya yaitu gratis sampai bisa dan sampai profit. Nah, di mana lagi kalau sahabat trader mania bisa dapatkan yaitu edukasi gratis sampai bisa dan sampai profit. Cuma hanya di GK Invest Semarang. Oke, sebelum kita tutup, kita yang namanya edukasi hari ini, kalau ada pertanyaan yang menyusul, nanti bisa japri ya untuk yang namanya di YouTube channelnya ataupun di sosial medianya. Oke, saat ini mari sahabat trader mania, jangan lupa salam profit, salam cuan. Oke, selamat siang.